Mana tadi tulisannya, Bang? Oten 1 monitor, Oten 2 siap siaga. Baik, Yesaya 44:24. Yesaya 44. Sik, Bang ya. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada ganggu hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Ustadz Alip ya dengan lawannya begitu sangat menjengkelkan ya, atau sangat membagongkan. Seperti biasa dan tidak ada perubahan sama sekali, Kristen satu dengan Kristen yang lain itu sama saja ya. Tentang keilmuan mereka memang tidak ada keilmuannya, dan tentang bagaimana konsep ketuhanan mereka ini hanya asal imani saja dan tidak ada menggunakan akal dan pikirannya. Maka wajarlah jika umat muslim berkata menjadi Kristen itu wajib mati, syarat wajibnya itu mesti bodoh sampai mati ya, hingga ke tulang sumsumnya, hingga ke darah dagingnya, itulah menjadi Kristen. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Di bumi, dia dulunya di mana, Bang? Kalau dalam Islam di surga. Oh, berarti Beda. Oke. Terus kenapa dia Jangan pakai logat Batak, Bang Kores, pakai logat Jawa, pakai logat Jawa. Oh iya. Kenapa apa? Terus kenapa dia dimudodin ke ngisor, Bang? Dia apa? Enggak mengerti ku dengar. Coba diulang. Bahasa Batak. Bahasa Batak dia, Bang Kores. Itu campur bahasa Jawa itu, Bang. Kenapa? Kan apa bilang tadi, Adam dan Hawa itu dulunya sebelum dia ada di bumi, keberadaannya di sorga. Iya toh? Betul. Nah, Betul. terus kenapa dia ada di bumi, Bang? Karena Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, manusia akan diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi alasannya karena Tuhan sudah menghendaki untuk hidup di muka bumi, Adam dan Hawa ini beserta keturunan-keturunannya. Begitu kawanku. Oh, berarti kehendaknya apalah dibilang ya? Kehendaknya Tuhan. Kehendaknya Tuhan itu dulu sebelum menciptakan Adam dan Hawa itu maunya di bumi gitu ya, Bang? Tepat sekali. Oh, berarti bukan karena ada kesalahannya, Bang, makanya diturunkan ke bumi, Bang. Terputus-putus suaramu, saudara. Iya, Suara dia bagus, suara dia. Sinyal Bang Kores aja yang jelek. Oh, berarti sinyalku yang jelek di sini. Mungkin yang lain yang jawab. Silakan Pak De. Nah, Ya, kalau Bang Kores jadi- yang jawab itu suaranya putus-putus, tayo. Jadi sebelum Tuhan menciptakan Adam, Tuhan itu sudah ngomong sama malaikat. Wa qala rabbuka it malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Tuhan itu ngomong sama malaikat, aku mau menjadikan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, Bang. Jadi jauh sebelum itu sudah direncanakan gitu. Oh, begitu ya, Bang. Berarti kenapa harus diciptakan di surga, Bang? Kalau seharusnya dia ditempatkan di bumi, Bang? Supaya dia ingat, supaya dia itu ingat bahwa dia pernah tinggal di surga.
Oh, Jadi berarti- nanti kan dikasih syarat supaya bisa balik ke sono lagi harus berbuat baik, beribadah kepada Tuhan. Gitu. Berarti pengetahuan saya yang selama ini saya tahu dari TikTok ini apa dari mana lah? Oh, saya kira Adam dan Hawa itu dijatuhkan ke bumi karena ada kesalahannya gitu loh. Itu kan dijatuhkan karena konsekuensi dari suatu kesalahan, bukan Bang? Berarti salah yang saya tahu, yang saya tahu ya Bang. Suara Ya? saya kecil katanya. Yang benar suara kecil. Gede. Bang Glenn monitor nggak Bang Glenn? Yang di bawah katanya kecil suaranya gitu. Loh, kemana Pak D? Ada. Ya, Bang Glenn, gantian dulu bentar ya Bang Glenn. Izin ya, izin. Loh, mana orangnya? Gede. Itu agak jauh suaranya Pak D, nggak bulat. Bang Agak jauh? Akang itu bagus. Ya. Baru noise ehonya tinggi, kurangin ehonya. Iya, Biasanya- punya Pak D gepeng, kalau punya saya bulat. Beda. Tes 1. Tes. Aduh, itu kayaknya shortcut baru Pak D. Iya, belum Iya, setting Dek. itu. Tapi jelas kok, jelas. Lanjut aja. Lanjut. Ya udah, suruh nanya lagi. Udah Bang. Silakan Bang Wan bertanya lagi. Berarti yang saya tahu saya selama ini Astagfirullahaladzim. Kapir. Duh. Gimana sih? Nggak sedep Pak D, mendem katanya. Masa iya? Apa sih? Suara. Udah jelas Tatsugi, lanjut saja. Dah, ini kupulin nih volumenya nih. Ya lanjut Bang. gimana ya? Selalu ada gangguannya ya. Berarti Iya, tadi udah kemarin yang bagus diganti-ganti. yang saya tahu selama ini salah ya Bang. Setahu saya sih ya, tolong dikoreksi Salah, Bang. ya. Setahu saya Ya. Adam dan Hawa itu dijatuhkan ke bumi karena suatu konsekuensi dari suatu Ya udah, kesalahan. ya udah cukup itu ada OT naik, disambut dulu. Emang Sama dia bukan- juga oten. Bang Dan Adi. dia oten Ini juga. bukan oten. Ada OT juga OT. satu. Oten. Ini dua-duanya oten. Ya, Ya udah, kita lanjut sapa kalau dulu begitu. Ales. Ales. Assalamualaikum. Assalamualaikum pula. Selamat malam, Ales. Ales. Aduh. Lanjut aja sama Bang Wan. Lanjut Bang. Bang Wan entry belajar untuk tahu. Wah iya, oh iya, namanya bagus, belajar untuk tahu, bukan untuk ngeyel ya Bang ya. Lanjut. Aduh, salah baca gua. Ya, tadi kan udah saya, udah berulang-ulang Bang. Jadi Tapi kamu kesimpulannya udah- sudah paham apa belum? Ya lanjut. Enggak, kalau tadi Abang udah terangkan, kalau Bang begitu dia orang Abang ya nggak mungkin saya bantahkan. Tadi kan saya gini, tadi Abang bilang kan karena itu udah ditakdirkan ya tadi ya, harus dia berada di bumi, biarpun dia diciptakan di sorga, kan gitu tadi. Itu sebenarnya bukan hanya di Islam Bang, di dalam kitab Anda sendiri juga begitu. Anda baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 itu, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya menguasai hewan-hewan ya dan sebagainya itu. Bacalah Kejadian 1 ayat 26. Memang dia Ya, akan iya. dijadikan penguasa di Iya, bumi. bukan. Betul. Setahu saya pun begitu Iya. kan dia Adam itu kan kalau Kalau di Alkitab Bro. di Bible itu kan diciptakan terbuat dari tanah. bro ini intinya di sini bro. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu tidak di bumi beranak cucu, kamu nanti nggak punya Tuhan loh. Karena dari Nabi Adam alaihissalam, terus kemudian ada Bunda Maria. Nah Bunda Maria melahirkan Yesus. Nah coba kalau nggak ada begitu, kamu nggak punya Tuhan loh nanti. Itu intinya bro. Mudah-mudahan kau ingin tahu. Lanjut. Iya, nggak saya menyangkal lo tadi kan Abang bilang bahwa dulunya Adam dan Hawa itu keberadaannya di sorga.
Nah, terus turun ke bumi. Kenapa dia diturunkan? Adakah itu suatu karena berbuat kesalahan atau memang udah ditakdirkan dari sana gitu, dicetakkan di bumi, di surga lalu diturunkan biar jadi khalifah tadi abang bilang ya. Harusnya kan kalau jadi khalifah harusnya ada umatnya kan, tapi nggak usah lah ke situ kita. Sekarang bukankah Adam dan Hawa itu menurut orang abang dijatuhkan ke bumi apa diturunkan karena ada kesalahannya gitu loh, pertanyaan saya bang, karena setahu saya kan begitu. Komal setan, bertobatlah. Astagfirullahaladzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, mungkin Ustaz Alif mau menambahkan Ustaz. Ya, kalau gitu saya sederhanakan dari pertanyaan Pak Wan, N3 in 1 atau apapun itu nanti ya. Jadi begini Bang ya, pertama ini pemahaman di dalam Islam berkaitan tentang manusia pertama yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, diciptakan dia di surga, dan Allah akan menempatkan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, yaitu manusia pertama itu. Jadi Nabi Adam diciptakan untuk menempati bumi, menjadi khalifah, sebagai pemimpin yang mengelola bumi yang diwarisi oleh Tuhan kan gitu. Nah, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, waktu itu dia masih berada di dalam surga, maka diperintahkan oleh Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, diamlah kamu di sini bersama dengan pasanganmu, wala taqraba hadis sajaroh, dan seterusnya. Jangan engkau dekati pohon ini, nanti engkau termasuk orang yang dolim gitu. Nah jadi karena Nabi Adam mau ditempatkan di muka bumi, maka terjadi proses bagaimana Nabi Adam hendak ditempatkan di muka bumi, kan gitu. Di mana Al-Quran menjelaskan ketika Allah perintahkan Adam suruh diam di surga bersama dengan pasangannya, jangan engkau makanlah sesukamu, namun jangan engkau dekati pohon ini, nanti engkau termasuk yang dolim. Maka setan datang menggodanya, fa'azallahuma syaitonu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu. Nah terjadilah sebab akibat turunnya Nabi Adam ke muka bumi. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung turun gitu. Segala sesuatu itu apalagi untuk makhluk selalu ada sebabnya gitu. Jadi Nabi Muhammad Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, terjadilah prosesnya, sebab akibatnya gitu. Namun sebelum dia turun ke muka bumi, Allah sudah bekali berbagai macam ilmu pengetahuan kepada beliau. Begitu. Jadi Nabi Adam turun ke muka bumi ini membawa ilmu, mewarisi ilmu, sehingga nanti ilmu itu semakin berkembang kepada keturunan cucu Adam. Begitulah kisahnya di dalam Islam. Kalau di Kristen, Bang, berarti bukan karena bukan melakukan satu kesalahan dia waktu di surga makanya diturunkan ya Bang ya, bukan karena ada konsekuensinya ya, bukan. Iya, kan pertama sudah disampaikan tadi, Nabi Adam itu akan ditempatkan di muka bumi. Terjadinya bagaimana proses diturunkannya Nabi Adam, terjadilah sebab akibat gitu loh. Di mana di situ ada setan menggoda Nabi Adam, sehingga ketika Allah perintahkan wala taqraba hadis sajaroh, jangan engkau dekati pohon ini, fatakunna minad dolimin, maka nanti engkau termasuk yang dolim. Digodalah oleh syaitan gitu. Setan membisikkan larangan itu, larangan yang dilarang oleh Allah itu, setan membisikkan agar tetap melanggarnya, tapi dianggap tidak melakukan pelanggaran. Begitu poinnya. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam, manusia pertama, Allah ajarkan bagaimana menyelesaikan kesalahan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Nabi Adam menyampaikan, ya Allah, aku ini dolim kepada diri kami. Rabbana innana dolamna angpusana. Jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang dolim. Maka ketika Nabi Adam bertobat, diampuni oleh Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
kesalahan pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam karena mendengar bisikan dari iblis, dari setan, langsung seketika juga diselesaikan dengan mohon ampun kepada Allah. Selesai perkara. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam sudah selesai, namun karena dia mau ditempatkan di muka bumi, maka memang dia harus turun ke muka bumi. Jadi begitu kronologisnya di dalam Islam. Nah, kalau di Kristen, Nabi Adam diciptakan di bumi apa di surga? Sudah bang, nggak boleh lagi diperpanjang bang. Oh, nanti saya panggil Ma'urut kalau kurang panjang. Di balik tanya itu, kalau di Kristen, Nabi Adam diciptakan di mana, Bang? Bukan karena kesalahannya Adam ya sama hak yang diturunkan ya. Bentar, Bang Wan, suara saya kedengaran gak sih, Bang Wan? Suara saya kedengaran gak, Bang Wan? Sudah saya jawab, Bang. Pertama, Khalif, suara saya kedengaran gak, Khalif? Kedengaran. Ya. Jadi ada sebab akibat diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi. Itu terjadi sebab akibatnya. Namun pada hakikatnya dari awal sudah dikabarkan memang Nabi Adam akan ditempatkan di muka bumi. Ya, silakan dijawab, dibuka mute-nya, Bang Wan. Mau tanya, nggak mau ditanya, bingung jadinya. Iya, padahal tadi perjanjiannya dia mau ditanya. Enggak. Iya, saya nggak membantah apa-apa loh bang. Maksudku, saya kan nggak membantah keyakinan orang abang. Iya, nggak apa-apa. Dulu bang, sedikit bang. Kalau saya tahu nanti pasti akan saya jawab bang. Berarti yang saya tahu selama ini bahwa salah bahwa Adam dan Hawa itu diturunkan ke bumi karena suatu kesalahan ya bang, karena memang udah takdirnya begitu ya, digariskanlah sebelum dia diciptakan udah begitu ya, gitu maksudku, dipastikan dulu bang. Capek saya jelasin. Ya oke lah, abanglah bertanya kalau begitu. Kalau saya tahu pasti akan saya jawab. Ya kalau di Kristen Nabi Adam itu diciptakan di mana? Kalau di Kristen Adam itu nggak disebut Nabi loh bang, setahu saya ya. Nah ini kalau nggak disebut Nabi, takutnya nanti kau persepsinya ke Adam suaminya Inu lagi. Kan nggak yang kan bisa dikatakan yang tertulis yang di. Ya makanya aku sebut yang Nabi. Kamu yakini, ya kan nggak harus. Nanti bisa juga Adam apa itu Adam Jordan bang. Nah, kalau kesitunya bang. Ya makanya lebih spesifik lah yang disebut dibahas. Ya bang bilang aja Adam yang di keyakinan orang abang kan gitu. Kalau di Kristen Adam bukan nabi, Adam bukan siapa-siapa. Kenapa harus ada dosa waris? Kenapa Yesus harus menebus dosa dari kesalahan Adam? Kalau Adam bukan siapa-siapa, ngapain harus ditebus dosanya? Ya udah kalau gitu buat Anda percaya kalau Adam juga anak Theos, anak Tuhan. Setahu saya begitu bang. Jadi bukan hanya Yesus yang anak Theos ya, Adam juga anak Theos. Ya semua yang percaya sama itu kan bisa disebut anak Allah itu. Anak Theos. Ya udah, manusia pertama bukan nabi dalam perspektif Kristen, tetapi sebagai anak Theos. Kan gitu. Karena memang silsilahnya terhubung kepada Adam, Adam terhubung kepada Tuhannya. Oke. Kalau di dalam Islam tadi dijelaskan, ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa selesailah perkara dosa, kesalahan yang pernah dilakukannya, dan Allah menerima tobatnya, saya ingin tahu, dalam perspektif Kristen, Adam itu diwarisi apa? Abang lari lagi tadi apa tadi? Ada pertobatan. Yang tadi udah nggak ada jawaban. Tadi nggak ada jawaban. Malah kau perspektifnya mau diblurkan lagi ke Adam suaminya Inul. Berarti karena jadi gini, kenapa? Ya udah saya lebih spesifik aja daripada saya sok-sokan tidak tahu. Kenapa justru di dalam Kristen ya
ketika manusia pertama diciptakan malah mewarisi dosa. Itu kenapa? Ya karena Adamnya kan berbuat kesalahan, Bang. Dia tidak bertobat. Nggak ada dibilang dia bertobat, Bang. Nah itulah Tuhannya tidak bisa menyelesaikan konsepnya, sehingga harus menurunkan Tuhan yang lain untuk menebus dosa Adam. Padahal selesailah perkara ketika kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran, ketika dia melakukan kesalahan, bertobat mohon ampun kepada Tuhan, selesai perkara kesalahannya. Jadi Allah menerima tobatnya, selesai perkara itu. Nah kalau di dalam Kristen, karena dia belum bertobat, maka kasus dosanya itu masih berlanjut sampai harus turun Tuhannya yang kedua di abad pertama untuk menyelesaikan dosa dari zaman Adam. Adam versi Kristen ya, karena dia bukan nabi. Panjang kali saya harus sebut kayak gitu. Adam versi Kristen bukan nabi. Aduh. Jadi begitu. Nah, coba kenapa nggak Tuhannya sekalian nyuruh Adam bertobat aja? Kan selesai itu. Tidak perlu Tuhannya harus turun ke bumi, dibunuh oleh tentara Romawi, ditumbak perutnya, dipatahkan kakinya, ditampar wajahnya, diludahi wajahnya, dikasih mahkota berduri, dipaku lagi tangannya di atas kayu sulap. Coba. Udah, Bang? Belum. Jadi ketika Yesus turun ke muka bumi yang katanya untuk menebus, ya habis gimana saya ditanya? Saya lanjutlah. Iya benar-benar. Bukan, sebenarnya abang tadi, maaf nih Bang, abang tadi itu sebenarnya saya mau, abang tahu itu saya mau menggiring kemana loh. Cuma abang jadi agak mutar dikit lah saya bilang ya. Sebenarnya saya mau menggiring ke arah. Saya bukan domba, Bang. Saya tidak bisa digiring. Saya bukan domba. Ya, justru kami di dalam narasi di dalam Islam tadi sudah saya sebutkan, Nabi Adam itu mewarisi ilmu, diwarisi ilmu oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pengetahuan. Jadi kami manusia keturunan Adam, bukan binatang yang bisa digiring, kan gitu. Nah, konsepnya di dalam Islam ketika Nabi Adam dolim, ya, karena dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah, maka dia diajarkan bagaimana caranya bertobat. Lalu dia bertobat, selesai perkara dosanya, perkara salahnya, dan Nabi Adam turun ke muka bumi. Nggak ada masalah di dalam Islam, selesai perkaranya. Karena di Kristen, kisah Adamnya belum bertobat, maka Tuhannya harus turun tangan di abad kedua. Tuhan yang keduanya. Untuk menyelesaikan dosa Adam. Kan gitu? Bener nggak? Betul Bang. Kalau saya sekarang begini loh Bang. Tadi kan ini kalau diskusi abang bertanya subuh kan saya tadi kan belum gimana Bang? Turun aja saya Bang, gimana ini Bang? Iya Bang, maksudnya gini loh, apakah suara saya yang delay sehingga saya ngomong kemarin baru nyampe ke abang hari ini? Jadi seolah-olah tidak nyambut. Enggak Bang, di sini agak apa Bang, agak gimana, ada tinggal di pelosok Bang. Selagi nggak ada Oten yang minta naik, saya tidak mengharap abang turun lah Bang. Nggak apa-apa Bang, kita ngobrol aja, saya rela kok. Udah abang ngomong lah. Oh, abang bilang kan tadi pertobatan Adam seperti semua kesalahannya dihapuskan toh? Iya. Berarti pertanyaan saya begini, berarti waktu Adam dan Hawa itu diciptakan, apakah dia tidak ditakdirkan harus hidup kekal gitu loh, apa namanya, abadi? Nyatanya kan Adam dan Hawa itu mati toh? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Adam beserta keturunannya, apa itu, qala, Allah berfirman, fiha, di dalam bumi itu, tahyuna, engkau hidup, wa fiha tamutuna, dan di dalam bumi itu pula engkau akan mati, wa minha tukhrajun, dan dia akan dibangkitkan atau nanti dikembalikan kepada Allah. Jadi konsepnya di dalam Islam ya, setelah dia wafat, setelah dia nanti di bumi hidup, dia wafat dan dibangkitkan kembali, kan gitu, sebagaimana manusia yang lainnya. Jadi kalau konsep di dalam Islam, kita semua ini dalam Islam ya,
dari keturunan Nabi Adam, kami ini sebenarnya adalah awalnya penghuni surga. Dan kami akan kembali ke surga. Kalau Kristen kan enggak pernah ke surga, bukan alumni surga itu. Makanya nggak bisa mengisahkan tentang Adam di surga. Ya seperti itulah ya. Manusia itu sudah dijelaskan juga oleh firman Allah. Semuanya akan mengalami kematian. Bahkan yang dituhankan oleh Kristen pun sampai detik ini tidak ada yang membantah kalau dia itu harus mati, yang bernama Yesus. Jadi Yesus yang dituhankan oleh Kristen buat kami umat Islam itu sebagai manusia, anak manusia pada umumnya, karena dia mengalami kematian. Semua yang bernyawa akan mengalami mati. Gitu. Jadi Tuhannya Pak Wan itu ya levelnya di pandangan kami itu sebagai seorang anak manusia yang mengalami kematian. Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu justru yang mematikan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan juga yang mematikan. Bukan yang dihidupkan dan dimatikan, bukan gitu. Oke? Oh, ini aja lah Bang, daripada kita apa. Ini aja lah saya tanya ini. Maksudnya Kristen nggak beradab ini apa Bang ini Bang? Kristen nggak beradab. Oke, baik. Sebelum menyimpulkan jawabannya gini. Anda setuju atau tidak? Yesus yang anak orang Anda yakini sebagai manusia yang terkutuk digantung pada kayu salib. Ini kita sedang membuktikan antara beradab dan tidak beradab. Anda percaya atau tidak kalau Yesus itu adalah Tuhan yang digantung secara terkutuk mati pada kayu salib? Anda setuju atau tidak? Ya kalau Yesus dipercaya sebagai Tuhan, berarti dia yang tergantung itu kan, Tuhan yang tergantung itu. Berarti tidak beradab. Ada bunyi Kenapa ayat, tidak beradab kan? Ada bunyi ayat. Kalau ini kan kita sedang pembuktian ya. Kristus ya. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dalam imannya Kristen wajib mengimani Yesus itu yang digantung mati secara terkutuk di kayu salib. Prinsipnya begitu kan, sesuai dengan ayat. Nah, mau tidak mau Anda harus percaya dan imani. Sekarang saya tanya, Anda percaya kalau Yesus itu mati terkutuk digantung pada kayu salib? Percaya Bang, percaya. Nah, itulah. Karena kan ada. Tidak beradab Anda. Kan ada tertulis begitu. Lah itulah, tidak beradab ente. Kok bisa nggak beradab Bang? Kalau itu tadi Abang bilang itu ada anak manusia. Kan, loh iya, dalam perspektif iman Anda dia Tuhan kan? Ayo. Dalam perspektif iman Anda, Yesus itu Tuhan kan? Berarti ada manusia yang mengutuk Tuhan. Beradab nggak? Oh itu ya Bang ya. Kalau berarti nggak mungkinlah Tuhan dikutuk manusia Bang ya. Loh, malah Anda kebalik mengimani, ya, Bang, ya? Anda mengimani kalau Yesus yang Anda tuhankan itu mati terkutuk di kayu salib. Tadi Anda imani. Ini levelnya seperti apa ini? Berarti menunjukkan manusia yang tidak berakhlak, tidak beradab. Saya bisa terima logika Abang. Sekarang saya mau tanya, Abang. Sekarang sudah paham di mana sisi tidak beradabnya? Oh iya, saya paham. Saya coba jadi memahami. sekarang Anda, terima kasih kalau Anda sudah menerima bahwa Kristen memang tidak beradab. Ya. Soalnya jangan protes sama judul lagi ya. Jangan protes sama judul lagi ya. Nggak ada protes lo Bang, kan boleh bertanya Bang, biar paham gitu loh. Kalau protes kan saya bilang apa itu kan gitu, marah-marah dia biasanya kalau orang protes. Ya nggak apa-apa protes, asal kata protnya nggak diulang-ulang. Silakan Bang. Ya berarti Yesus yang digantung di kayu salib bukan Tuhan ya Bang ya. Kalau berarti menurut Alkitab siapa lah Yesus ini Bang? Kalau abang-abang ini saya lihat soal Alkitab jago-jago loh, lebih jago orang abang saya lihat, lebih hafal lah saya bilang ya, lebih
menghafal Bible itu dari orang Kristen itu sendiri, Bang. Terus menurut Bible itu, Bang, siapa yang harus jadi Tuhan itu, Bang? Oke. Loh, Yesus berkata, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jadi ajaran Tuhan yang benar, menyikapi Yesus itu, menerima Yesus itu dikasihi, bukan dikutuk. Ya, bukan dihinakan, bukan direndahkan. Bagaimana caranya mengasihi Yesus? Tentu mengikuti ajarannya, kan gitu. Jikalau engkau bertuhan yang benar, maka Yesus itu untuk dikasihi. Nah, sekarang Kristen mengimani kalau Yesus itu mati dengan cara terkutuk. Kenapa, Bang? Kena PL? Ustadz Waduh. kena. Ustadz kena. Ya Allah. Biasanya narasinya kena tombak Romawi ini katanya. Biasanya begini, saya dengar-dengar loh. Iya, kena tombak Romawi. Tentara Romawi katanya. Padahal nggak ada hujatan loh. Iya. Ustadz Alip, silakan naik lagi Ustadz Alip. Gurunda, apakah udah monitor Gurunda? Gurunda Juma. Sambil nunggu Ustadz Alip, Gurunda udah monitor kah? Tuh ada Pak D. Bang Handi. Bang Kores. Ayo. Silakan bertanya aja, Bang. Oh, boleh bertanya, Bang? Boleh lagi bertanya, Bang? Wah, semangat banget tuh giliran bertanya, giliran ditanya. Ya jelas coba, ya kan. Ya Giliran semua orang bertanya kan. lu semangat banget lu, bener-bener parah. Ya semua orang kan ingin ditanya. Sebelum bertanya aku tanya Bang satu aja ya. Boleh, boleh, Bu. Kenapa sih kau menuhankan anak orang, Bang? Apa sih yang melatar belakangi? Ya disitulah saya bingungnya, Bu. Kok bisa ya orang dituhankan ya? Harusnya nggak usah lah kalau itu, nggak usah lah Inilah yang ke kita saya. temukan bagaimana tidak masuk akalnya di dalam ajaran Kristen. Ketika ajaran Yesusnya itu sendiri mengatakan Yesus itu untuk dikasihi, tapi kenapa ada yang mengajarkan justru posisi Yesus itu harus terkutuk gitu loh. Kan ini tidak masuk akal. Coba, Iya, harusnya siapa kan yang gini, Bang, engkau ya. dengar? Siapa yang Yesus- engkau dengar? kalau Yesus Perkataan itu Yesus Tuhan kan, atau perkataan orang yang di luar Yesus? Iya, begini Bang, saya kasih dulu, saya paham dikit-dikit sih. Siapa yang Kalau ngerti menurut aku ini? Alkitab kan, menurut Alkitab itu kan satu-satunya yang nggak pernah mati itu kan Tuhan. Gitu? Kalau Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan kami udah pernah mati ya Bang ya. Biarpun bangkit kembali Ya dia udah. ya. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita atas kematian Tuhannya. Sadar di. Semoga Sudah sadar. semoga amal Ucapan ibadah abang udah Tuhannya lewat, diterima Bang. di sisi Tuhan. Loh, kan Anda Amin. mengatakan Tuhannya mati, gimana sih? Ya kan udah lewat tanggal kapan ya hari Ya, kematian itu penganutnya masih ada sampai sekarang, dan ucapan saya bukan dengan sukarela mengucapkan, tapi untuk menyadarkan. Kalau ngucapinnya, nah udah bilang nggak ada yang percaya saya Tuhan itu bisa mati. Emang Tuhan menurut itu Bang yang Wan- mematikan, bukan yang mati. Iya, emang menurut Bang Wan keren Tuhan mati? Ya kan ada tertulis Bang. Saya kan menurut yang tertulis itu setahu saya ada, nggak tahu lah lupa-lupa ya. Karena saya kan nggak terlalu hafal, tahunya Nih, cuma dengar. nih contoh ya, saya baca dalil. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Tuhan kecuali aku. La ilaha illallah. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Tuhan itu yang mematikan dan yang menghidupkan. Ulangan 32:39. Bukan yang dimatikan. Kalau ada yang dimatikan pasti bukan Tuhan, karena keluar dari statement Tuhan itu sendiri berdasarkan firman-Nya. Coba Pak, pikirlah pakai akal sehat. Satu lagi ayat, kata di dalam kitab Anda dikatakan apa? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut,
bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Sudah bunyi ayatnya, dialah satu-satunya, berarti tidak ada yang lain. Yang tidak takluk kepada maut, berarti itu sang pencipta. Kalau ada yang mengalami kematian, berarti bukan Tuhan, karena satu-satunya yang tidak mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, Yesus terhampiri. Tak seorang pun melihat dia, Yesus malah sampai ditampar dan ditumbak. Nggak masuk, Pak. Hanya karangan orang sajalah yang mengajarkan menuhankan Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kalau dia itu adalah Tuhan. Berarti ada tertulis begitu Bang, satu-satunya yang nggak takluk sama maut ya Bang ya? Ada. Sedangkan Yesus kan takluk sama maut ya Bang? Betul. Nah dengar itu Oten, itu ada tertulis katanya. Lu Iya. Kan nggak salah tuh Bang, saya kan mengasih tahu, memberitahu loh. Dengar itu Oten, satu-satunya yang nggak takluk sama maut itu adalah Tuhan, yang nggak terhampiri kan? Ya, dengar tuh Bang Wan. Ya dengarlah, karena saya dengar makanya saya sampaikan lagi Bang, gimana tuh? Iya toh. Iya kan? Jadi Tuhan itu sudah dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Lama, satu-satunya, tiada yang lain selain Dia. Banyak itu bunyi ayatnya, Pak. 2 Samuel 7:22 juga dijelaskan, di dalam Yesaya juga dijelaskan, sebab itu Engkau besar ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Tuhan selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Yesaya juga mengatakan demikian, yang membentuk engkau sejak dalam kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada Tuhan yang lain. Sampai ditimbulkan kalimat tanya, siapakah yang mendampingi aku? Kalimat tanya ini tentu sedang menafikan semua pendamping-pendampingnya. Bahwa Tuhan itu yang menghidupkan, yang mematikan, bahkan yang membentuk manusia di dalam kandungan. Tiba-tiba ada manusia dari kandungan dituhankan. Ini ajarannya sudah meleset dari ajaran para nabi. Makanya ketika ada Kristen menawarkan konsep ketuhanan, Yesus yang dituhankan, maka bangsa Yahudi sampai detik ini masih belum mau menerima karena melanggar aturan atau melanggar firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam kitabnya. Nggak masuk, Pak. Konsep menuhankan Yesus ditawarkan kepada bangsa Yahudi itu nggak masuk. Karena bangsa Yahudi sudah diajarkan tentang siapa itu Tuhan. Begitu loh. Tapi kalau konsep ajaran Kristen ditawarkan keluar bangsa Yahudi, bisa laku keras. Contoh misal, ketika ditawarkan ke bangsa Yunani, bangsa Romawi. Karena konsep mereka sudah mengadopsi konsep para dewa, di mana ada dewa yang turun ke bumi menjadi manusia, disitulah masuknya dari konsep ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen ditawarkan ke bangsa Yahudi, justru ketika Anda masuk ke sana, kalau Anda tidak diludahi, ditampar, Pak. Sebagaimana Yesusnya yang Anda imani ditampar, kan gitu. Itulah nggak masuknya, Pak. Ya, jadi memang kadang agak aneh. Ketika Kristen dengan bangga menuhankan Yesus, Yesus sendiri untuk Bani Israel sendiri sampai detik ini di bawah 2% di kalangan bangsa Yahudi, itu pun belum tentu mereka berdarah Yahudi yang menuhankan Yesus. Begitu, Pak. Kenyataan itu kadang pahit, Pak. Pahit itu biasanya identiknya dengan obat. Obat itu untuk menyembuhkan. Minimal menyembuhkan akal sehat. Jangan sampai dokternya yang perlu disembuhkan. Repot itu. Silakan Bapak Ke. Nah, dengar tuh Oten-Oten. Boleh bertanya Bang? Boleh Bang. Bertanya aja sebuah Bang, karpet merah buat Bang Riki ya. Karena Bang Riki, Bang Riki, Bang Wan. Ada Oten yang naik nggak selain saya ini? Ada nggak? Kalau nggak itu aja dulu lah. Nggak apa-apa. Bertanya aja Bang. Kalau misalkan Abang penasaran dengan ajaran Islam ini seperti ini, A, B, C, D gitu. Tanyain aja. Kan? Yang belum mungkin Abang ketahui, pertanyakan aja.
Mungkin Saya sapa bertanya dulu yang Gurunda, muda-muda barangkali aja beliau bang, nggak sudah monitor. terlalu Ini Bang masuk. Riki ini Muslim apa Kristen? Bang Riki. Kristen bang. Bang, oh Kristen. Nah ini nggak mau disebut Oten dia ternyata Bang Wan, Bang Riki ini. Maunya Jangan di mute Bang. Buka mute-nya Bang. sama Bang Wan. Oh mau diskusi sama Bang Wan? Kan sesama Kristen Bang. Sebutin juga tadi Oten dibilang. Terus? Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa iya. Oten kan orang Kristen ya Bang ya? Ya nggak tahu juga sih. Ya. Iya kan gini loh bang Riki kan mungkin untuk menghindari delik aduan orang abang ini kan mengatakan Oten, nggak masalah lah kalau dibilang. Ya kan aku bilang nggak masalah toh bang. Iya emang nggak masalah. Oten kan singkatannya orang Kristen Bang. Nggak ada masalah di situ. Kok bawa delik aduan? Enggak, mana tahu gitu loh mbak, mana tahu. Singkatan mana itu tahu. bang. Ya, ya. Oten orang Kristen. Kembali ke singkatan toh, Bang. kembali ke diskusi. Silakan Bang Riki atau Bang Oten mau bertanya silakan. Bang Wan dulu lah, belum siap dia kayaknya. Siapa? Kalau Bang Wan bertanya terus nanti dia mualaf. Bang Riki gimana tuh kalau mualaf? Abang dulu lah. Belum selesai tadi pertanyaannya katanya. Oke. Mungkin Gurunda udah monitor Gurunda? Di bawah? Ya, belum monitor kayaknya. Gurunda masih makan ya teman-teman. Silakan bertanya lagi Bang Oten. Ya kalau menyebutnya jangan Bang Oten toh dibilang namanya karena kan ada dua Oten di sini bang. Oh iya. Oten 1. Ya, Oten 1 berarti Bang Wan ya. Oten 1 monitor Oten 1. Ah gitu ya paling tidak kan ada namanya spesifikasi spesifik gitu. Spesifikasi. Oke, Oten 1 monitor Oten 1. Gini bang, abang yakini nggak bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa bang? Yakin. Iya, saya percaya. Termasuk Yesus juga pernah ngalamin masa-masa itu. Ya, nggak apa-apa bang, jadi ke sana. Saya kan hanya bertanya lu. Iya, lah saya menjawab Pak. Al insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, gitu. Tempatnya salah dan lupa itu manusia, bukan Tuhan. Maka kalau ada yang mengalami salah atau lupa, pasti dia bukan Tuhan. Misal ketika dia lapar, hendak makan buah ara, ternyata nggak ada buahnya. Dikutuklah itu pohon ara, sehingga tidak berbuah selamanya. Nah, itu menunjukkan ketidaktahuan dan kesalahan, sehingga itu pasti bukan Tuhan. Kayak gitu bang, silakan lanjut. Jadi lupa saya bang. Oh ini aja lah, tanya. Ini boleh bertanya gini bang. Kalau Nabi Muhammad itu bang punya dosa nggak bang kira-kira? Nabi Muhammad SAW itu bahkan para nabi disebutnya maksumun anil ma'as. Para nabi itu terpelihara terjaga dari perbuatan dosa. Seperti itu. Berarti semua nabi, berarti bukan cuma Nabi Muhammad ya bang. Semua nabi-nabi yang abang yakin itu nggak ada dosanya gitu ya bang ya. Ya, Yesus aja pernah lupa loh, Kang Alip. Yesus aja pernah lupa loh. Dia kelupaan ketiduran di perahu. Mau saya bacain ayatnya bang? Coba baca bang, coba. Oke. Coba. Buka di Markus 8 pasal 32 bang. 23 34. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya ikut mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus ketiduran di perahu. Tuh, Yesus lupa bang, malah tidur bang. Nah, itulah tandanya manusia bang ya. Nah, berarti manusia tempatnya lupa dan salah ya bang ya. Salah ini salah. Iyalah. Ada nggak model-modelnya salah bang? Ada nggak kira-kira salah menimbulkan dosa atau salah nggak menimbulkan dosa? Kira-kira ada nggak itu bang di orang kita, di orang abang lah? Ada nggak dosa yang kesalahan yang menimbulkan dosa atau cuma kesalahan biasa? Misalnya kalau kita, saya kasih contoh, ada kesalahan yang tidak menimbulkan dosa. Misal saya sedang mengukur sesuatu panjangnya 30 cm tapi ternyata motongnya salah jadi 29. Insya Allah tidak dosa karena kesalahan yang tidak disengaja.
Kesalahan yang menimbulkan dosa itu adalah ketika mendapatkan informasi anak manusia, utusan Tuhan, tapi tiba-tiba dituhankan. Itu kesalahan yang paling fatal dan menimbulkan dosa besar itu, Pak. Menuhankan anak orang, itu kesalahan yang paling fatal. Oh, itulah dosa yang tidak bisa diampuni ya Bang ya, kira-kira ya Bang Iya, ya. betul. Kalau cuma salah ngukur misalnya kita aparolnya yang agak kepotong sedikit, hilang, itu nggak kesalahan menimbulkan dosa ya Bang. Oke lah, Bang Riki dulu yang bertanya Bang. Bentar, Yesus aja berdosa Bang. Yesus aja pernah berdosa. Mau saya bukain ayatnya lagi? Oh, coba Bang, gimana Bang berdosanya, ini Bang? baru pinter. Izin ya Ustaz Alif, saya bacain pasalnya di Bible ya. Buka Matius 21 pasal 12 Bang. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di sana dan membolak-balikan meja pedagang yang berjual beli di sana. Dosa dia Bang. Kok Yesus membolak-balikan meja, mengusir pedagang? Kayak Satpol PP Bang. Nah, kan? Oh, berarti itu termasuk dosa ya Bang ya, bukan cuma Dosa. itu kesalahan yang menimbulkan dosa ya Bang ya. Betul. Abang kalau mengusir pedagang di pasar dosa nggak Bang? Tanpa sebab, tanpa akibat, tanpa ada apa-apa. Dosa nggak? Berarti Satpol PP yang mengusir pedagang di trotoar itu kan harusnya kan trotoar bukan untuk tempat orang jualan Bang. Iya. Dan trotoar itu kalau diusir itu berarti dosa Bang ya. Maksudnya Yesus disetarakan Satpol PP gitu Bang? Tadi kan Abang yang bilang tadi contohnya Satpol PP gitu loh. Kan saya mencoba apa namanya ya, metafor apa analogi metamorfosis. Berarti Yesus yang mengusir pedagang yang di bait suci itu termasuk suatu kesalahan yang bisa salah Bang. Salah harusnya gini dosa, kan Bang, Yesus membawa ajaran kasih Bang, harusnya gini. Dikasih SP1, SP2. Nah, kalau misalkan belum nurut baru kasih SP3 Bang, diusir, benar nggak? Oh, ini Yesus Kristus itu ujuk-ujuk langsung main usir ya Bang ya. Iya. Betul, harusnya Bang. Ada SP1 dulu, SP2. SP1, seperti SP2. pemanggilan apalah ya, pemanggilan di kepolisian ya Bang, apa di KPK kan harus ada dulu. Oh, itu iya, baru gitu, pintar. Ya, silakan lanjut lagi Bang. Ya, biar nggak semua saya yang pintar Bang, Bang Riki lah dulu Bang, biar sama-sama pintar kami Bang. Ya, Bang Riki, silakan Bang Riki. Biar Bang Oten satu merenung dulu tentang kesalahan-kesalahan Tuhannya. Sekarang Oten 2. Oten 2 monitor Oten 2. Ya, gitu kan enak Bang. Nah, Oten 2 monitor. Silakan bertanya Oten 2. Boleh ya bertanya ya? Boleh lah. Mau nanya apa tadi ya? Lupa, jadi lupa. Pertanyaannya kenapa Anda mau bertanya gini ke Ustadz Alif? Kenapa Islam tidak menuhankan Yesus? Mau bertanya gitu Anda? Bukan itu tadi. Salah ya? Ini salah apa itu? sorry salah. Atau gini, saya punya pertanyaan tadi. Pertanyaannya itu bukan saya yang bertanya, tapi firman Tuhan di kitab Anda gitu loh ya. Ini pasti kalian punya jawabannya kan? Karena Tuhan Anda bertanya kepada manusia, terutama yang mengimani kitab sucinya. Ketika di dalam kitab Yesaya 44:24 yang dikatakan di situ Tuhan seorang diri yang menciptakan segala sesuatu, di situ bertanya Tuhan, siapakah yang mendampingi aku? Pertanyaan saya, ada nggak yang mendampingi Tuhan ketika Tuhan menciptakan alam semesta? Dan paham nggak kalimat tanya Tuhan di situ? Maksud dan tujuannya. Coba. Ini kitab Anda loh ya. Saya tidak mengada-ada. Oten 1 aku jawablah. Gimana Bang? Saya buka dulu ya. Gimana tadi tulisannya Bang? Oten 1 monitor, Oten 2 siap, siaga. Baik, Yesaya 44:24. Yesaya 44. Sip Bang ya. Mana ini? Akun cadangan ini guys, akun terakhir. Jangan sampai kena tumbak, kita baik-baikan. Kan gampang Bang bikin akun baru Bang. Tidak semudah itu Ferguson. Gimana tadi Bang? Yesaya 44:24. Yesaya
44 ayat berapa bang? 24:03576. Yesaya 44 ayat 22 tadi berapa? 24. 24. Aduh, Mak. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, Tuhan seorang diri menciptakan segala sesuatu. Sampai ada kalimat tanya, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak yang mendampingi Tuhan selain seorang diri itu? Ya jelas tuh bang, kan seorang diri bang. Tapi waktu dia menciptakan manusia kan ada kata kita di situ. Mari kita menciptakan. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Kira-kira di sini ada nggak Tuhan selain yang seorang diri itu? Kalau kita gini bang, udah bang? Ya, silakan. Kalau tuh kan ada itu di Kejadian 1 sampai seterusnya itu kan ada kata kita itu loh. Mari kita waktu menciptakan manusia baru ada kata kita. Mari kita menciptakan manusia menurut rupa kita. Berarti ada dua oknum di situ bang. Betul. Kalau waktu menciptakan pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi kan nggak ada kata kita di sana. Jadi menurut Anda Tuhan itu lebih dari satu? Ya kalau menurut yang tertulis yang di situ, kalau dianggap yang satunya Tuhan berarti ada dua Tuhan bang, harus kita konsekuen toh. Kalau iya, berarti Anda mengimani Tuhan itu lebih dari satu. Tadi udah mulai agak waras loh bang. Kalau mengimani ya enggak toh, ya Tuhan itu kan satu, esa, tunggal. Itu kan yang saya kan membawakan yang tertulis tadi bang, kita ini maksudnya yang satu lagi ini siapa loh, berarti lebih dari satu kalau memakai kata kita gitu loh maksudku bang. Sebenarnya itu ketika masuk doktrin Kristen Tuhannya lebih dari satu diterjemahkan sebagai kita. Padahal di situ bisa dimaknai sebagai kami, maksudnya sebagai keagungan bagi Tuhan mengucapkan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan ketentuan Tuhan, sesuai dengan ilmu Tuhan gitu loh. Itu maksudnya. Kalau Anda maknai Tuhan itu lebih dari satu, repot nanti Pak, repot bener. Apalagi ngambil dalilnya dari perjanjian lama. Enggak, banyak maksudku begini loh bang, maksudku begini loh bang, saya nggak meyakini ada Tuhan itu lebih dari satu. Lah itu? Ya, tadi kan kalau nanti misalnya saya bilang, kamu bilang satu, terus kata kita itu berarti kan lebih dari satu itu bang. Baik. Sekarang pelan-pelan begini, di dalam kitab Kejadian, kitab Torah Musa yang diimani oleh bangsa Yahudi, Anda setuju atau tidak dengan pemahaman orang Yahudi yang menjadi prinsip kitab sucinya dalam beriman? Anda setuju atau tidak? Setuju. Nah, sejak kapan bangsa Yahudi meyakini Tuhannya lebih dari satu? Ya nggak pernah bang orangnya bang. Nggak pernah. Yang dibuat hanya oleh terjemahan Kristen menggambarkan Tuhan itu lebih dari satu. Kenapa? Karena dia akan menambah Tuhan di perjanjian baru. Gitu loh. Makanya kalau Anda mengimani kitab perjanjian lama, maka disitulah berbenturan prinsip iman Anda antara Yahudi dengan Kristen. Makanya tadi saya bilang, ketika konsep imannya Kristen ditawarkan ke bangsa Yahudi, dijelaskan kepada bangsa Yahudi, itu terpental karena bangsa Yahudi sudah pegang prinsipnya. Di dalam kitab Ulangan sudah dia umumkan, dengarlah wahai orang Israel, Elohim itu Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Itu pun diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus bersoal jawab ditanya oleh orang-orang ahli Taurat, orang Yahudi tentang prinsip hukum terutama, Yesus sendiri pun mengutip kitabnya Nabi Musa, bahwa wahai orang Israel, Tuhan kita itu Esa. Itu kata Yesus.
Nah, di sini sudah jelas poinnya. Yang mengajarkan Tuhan lebih satu itu bukan bangsa Yahudi dan bukan Yesus. Ada oknum lain yang mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu. Maka ketika Anda membuka sejarah Trinitas, bagaimana sejarah Trinitas itu dibentuk, itu lepas dari ajaran Yesus. Hasil dari konsili bapak-bapak gereja yang mengadopsi paham pagan Yunani. Itu fakta sejarahnya, Pak. Ya iya bang, saya tahu itu keyakinan orang Yahudi itu, orang Israel, bangsa Israel itu. Maksud bukan di situ kan ada kata kita. Kalau saya bilang nanti satu, mana tahu ada orang protes misalnya, ya itu kan kita, berarti ada lebih dari satu oknum atau sosok lah. Kita, berarti menurut abang yang salah itu terjemahannya. Saya tahu Alkitab itu kan karena diterjemahkan bang. Coba contoh. Nggak saya tahu. Contoh saya bunyikan bunyinya di sini. Ini salah memahami dan salah menerjemahkan kitab ketika memahami Tuhan itu lebih dari satu dalam imannya Kristen. Saya bantu bacakan, masih di kitab Kejadian ya. Boleh Anda juga baca di situ Kejadian 3 nomor 22. Berfirmanlah Tuhan, ini terjemahan orang Kristen. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti tidak sama semua dengan Tuhanmu. Benar nggak? Saya tanya, manusia itu menjadi seperti salah satu dari kita. Ada berapa di situ Tuhan? Ya berarti salah satu, dan kalau dibilang salah satu berarti ada lebih dari satu toh bang. Nah, berarti lebih dari satu. Yang sama dengan Tuhan semuanya atau salah satunya? Berarti yang mirip ya ke salah satu lah, nggak mirip Itulah kedua-duanya. kenapa, karena dari awal salah konsep penerjemahan jadilah begini. Tadi dikatakan, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kan tadi begitu bilangnya. Betul, itulah Nah, terjemahannya. manusia itu serupa dan segambar dengan ketiga Tuhannya Pak Wan, Pak Tri, kan gitu. Nah, ternyata di sini manusia itu menjadi seperti salah satu dari Tuhannya. Ketika Anda imani ada itu, Bang, tiga ya. Tuhannya, berarti manusia itu salah satunya yang sama dengan Tuhan Anda. Coba, siapa yang menjadi sama? Dari ketiga Tuhanmu yang mana yang sama dengan manusia? Ini akibat dari salah penerjemahan memasukkan doktrin imannya Kristen ke dalam terjemahan kitab bangsa Yahudi. Maksudnya gimana sih bang? Maksudnya Tuhanku ada tiga bang? Saya juga nggak percaya. Ya abang bilang tadi Tuhan saya ada tiga. Kapan saya bilang Tuhan saya ada tiga bang? Oh, jadi Tuhan Anda ada berapa? Satu. Siapa dia? Yang menurut Bible itu yang disebut Yesus itu sebagai bapaknya. Yesus sebagai bapaknya? Yang disebut Yesus sebagai bapaknya loh. Berarti Tuhan yang satu itu Bapak? Iya, yang disebut Bapak itu loh. Oh, kalau Yesus bukan Tuhan? Setahu saya bukan bang. Kalau dia Tuhan berarti, kalau saya menonton Yesus berarti Tuhan saya udah pernah mati bang. Berarti ada dua Tuhan gitu. sekarang kan? Kalau Roh Kudus juga bukan Tuhan? Roh Kudus ini apalah Roh Kudus ini, bingung saya loh. Roh Kudus. Jadi yang jadi kita di situ Tuhannya ada berapa? Ya setahu saya satu-satunya, kan ada tertulis itu bang. Satu-satunya apa? Abang lebih tahu lah gimana bang? Lebih tahu abang biar. Iya, oke. Terima kasih. Tadi Anda sudah menjawab kalau Yesus itu kan bukan Tuhan. Ya kan, saya tidak mau pembahasan lebih berat lagi. Anda sudah mengimani, sudah percaya secara akal sehat Yesus itu bukan Tuhan. Kan gitu. Tuhan yang sesungguhnya itu adalah yang mengutus Yesus. Iya, yang disebut sebagai bapaknya kan? Oke, dengan dia sebutan Bapa itu. Nah, Bapa itulah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh manusia termasuk Yesus. Kan gitu. Ya, menurut Kolose itu, Kolose berapa itu? Wahyu ada itu. Ada juga Wahyu di Amsal. 3:14. Kalau enggak di Amsal ada Kolose sebelum 1:15. Tapi kan di terjemahannya kan ada tertulis Yesus itu disebut sebagai Tuhan bang. Gimana itu bang?
Kan ada Ya. juga tertulis. Ya silakan aja imani terjemahan, Pak. Enggak masuk begini loh. Coba kalau Bang Riki, bagaimana pendapat Anda bahwa Pak Wan and Tri ini menggunakan akal sehatnya? Apa tanggapan Anda? Udah lebih pintar lah orang abang itu Bang. Ini tadi aku udah ngantuk, ada mau aku tanya, boleh nggak? Iya Bang. Aku kan temanku dulu waktu sekolah lah, waktu di Jakarta, banyak orang Islam gitu kan. Terus aku diledek-ledekin gitu Bang ya. Aku Kristen, Tuhanmu telanjang di gereja katanya gitu, dikipasin kedinginan itu katanya gitu kan. Terus aku jawab, boleh, karena aku tanya lah sama dia gitu kan, nggak gimana ya, jawabannya aku gak puas gitu kan, makanya aku pengen tanya sama orang abang, boleh kan? Halo Bang. Udah Bang, iya silahkan. Ya. Saya tutup mic, agak susah buka micnya di sini kan nggak kelihatan micnya, makanya saya lanjut. Iya aja. Bang, harus ditekan dulu apanya, gambarnya, makanya malas saya mute. Dipencet dulu ya, kebanyakan sih yang antri. Nah gini, pertanyaanku dulu sama kawan-kawan gitu kan, ya sahabat-sahabat dekat sih Islamnya kan, makanya bisa bercanda gitu. Tapi aku sekarang jadi kepikiran gitu loh. Maksudku gini, ya maaf ya, Nabi Muhammad gitulah kan kata abang gitu kan. Sekarang posisi dia orang berdosa atau kayak mana, dan sekarang posisinya di mana gitu Bang? Udah. Oke. Itu aja Bang pertanyaannya. Baik, pertama, seluruh umat manusia mengalami fasenya. Jadi ada alam yang dilalui, ada namanya alam ruh. Sebelum ruh itu masuk ke dalam jasad, ada alam kandungan, alam rahim, yaitu orang berada di dalam kandungan. Ada alam dunia, yaitu kita di dunia ini. Ada alam barzah atau disebut juga alam kubur. Setelah orang meninggal. Nah, demikian tadi Kamus Gini. Bagaimana Ustadz Alif bikin tertawa ya, karena menjadi apa? Seperti biasa, tidak pendeta satu, tidak pendeta yang lainnya, sama saja. Ketika berhujah, argumentasinya hanya kosong, ya, hanya ngarang cerita, malah mendoktrin gitu, ya, artinya malah mendoktrin seolah-olah mereka ini berdiri di atas mimbar, padahal mereka ini sedang berdebat, gitu ya. Yang hujah-hujah yang disampaikannya itu semuanya berdasarkan akal pikiran yang kosong, tanpa ada keilmuan. Itulah orang-orang kafir sesungguhnya. Ketika menjadi seorang kafir Kristen ini ya, syarat wajibnya mesti bodoh sampai mati. Itu menjadi sebuah real ya. Nah, itulah. Maka dari itu ketika kita berhujah sama mereka, bawaannya kesal. Itu karena memang mereka ini orang-orang yang tidak mau menggunakan akal. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق